Oke, selamat malam. Oke, Malam, Bu, malam. apakah ini sudah terlihat? Udah. Oke, jadi sebelumnya terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Hari ini yang akan kita bahas itu adalah project charter. Jadi di sini kita akan menandatangan. Jadi yang pertama, judul proyek yang akan kita kerjakan bersama dengan Rumah Sakit Sehat Sejahtera, yaitu aplikasi monitoring pasien diabetes berbasis mobile bersama dengan Rumah Sakit Sehat Sejahtera. Oke. Untuk tanggal mulai proyek, apakah semuanya sepakat kalau misalnya ini proyeknya kita mulai dari Oktober? Ya, kalau saya sepakat aja. Oke. Saya sepakat, Bu. Karena Saya juga sepakat, Bu. ini kan belum termasuk kita komunikasi dan kontrak awal ya sama Iya. dari rumah sakit. Iya. Dan ini juga udah pertengahan bulan, kita juga mesti nungguin administrasi dari rumah sakit itu sendiri juga. Jadi perkiraan kalau di Oktober kita udah mulai bisa. Dan selesai proyek kalau misalnya kita merujuk dari permintaan orang rumah sakit itu 3 bulan, maju dari Oktober berarti November, Desember, ada di Januari. Betul ya? Kalau dari saya dibuat saja Desember. Okay. Desember aja ya. Iya. Oke. Kalau informasi modal ini kita samain belum aja tahu sama bisnis case ya Pak ya? Ya, belum tahu. Akan ditambahkan kemudian untuk manajer proyek Ya, ini silakan. proyek leader ya Pak ya? Iya, leadnya si lead. Oke, jadi di sini saya sendiri Nabila sebagai manajer proyek. Nah, untuk tujuan proyek, jadi ini sebenarnya adalah bisnis case yang sudah kita rangkum ya. Jadi tujuan proyeknya adalah membentuk aplikasi yang dapat diakses melalui ponsel pintar dan oleh semua umur, mulai dari remaja hingga dewasa, dengan tujuan untuk mempermudah dokter pihak Rumah Sakit Sehat Sejahtera dalam mengelola atau memanajemen pasien diabetes rawat jalan. Jadi diketahui bahwa pengawasan pasien rawat jalan tidak dapat dilakukan secara langsung oleh dokter, sehingga diperlukan aplikasi yang dapat memberi pasien pengetahuan mengenai penyakit yang dihadapinya, serta bagaimana cara untuk meningkatkan kondisi tubuh agar dapat sembuh. Jadi aplikasi ini juga dibentuk agar memudahkan pasien untuk mengingat dan menerapkan pola hidup yang baik dan jadwal penyuntikan insulin yang benar. Jadi ini ringkasan dari semua hal yang sudah kita bahas di business case Pak ya. Jadi di sini untuk kriteria utama keberhasilan proyek ya tentu saja proyek kita selesai tepat waktu dalam waktu yang ditentukan ya. Kemudian dengan hasil yang memuaskan klien. Jadi hasil yang memuaskan klien ini juga mungkin di sini saya bakal tambahkan dengan ditentukan dan sesuai dengan fungsionalitas yang ingin dibangun sehingga hasilnya itu memuaskan klien. Akhir dapat memuaskan klien. Dalam hal ini itu dari pihak Rumah Sakit Sejahtera. Rumah Sakit Sehat Sejahtera. Oke. Untuk pendekatan
Ini kalau dari Pak Sandi, apakah ada saran? Jadi gini, pendekatan yang bakalan kita lakukan di sini ini dalam deployment aplikasi ini, kita bakalan ngedeploy aplikasi yang tepat sasaran fitur-fiturnya gitu, sesuai dengan kehendak klien. Itu yang pertama, itu pendekatan yang pertama. Oke. Ada lagi, Pak? Kemudian tiap rapat itu mesti kita dokumentasikan dengan baik, kemudian untuk jadi review selanjutnya. Dan terakhir dari saya di sini, pendekatan kita jangan lupa dengarlah apa yang dikatakan user gitu. Jadi kita harus sering-sering ya mendengar langsung komenan user mengenai aplikasi kita, sehingga kita bakalan buat aplikasi ke depan itu diperbaiki lagi lebih bagus sesuai dengan kehendak user. Ya, itu sih kalau dari saya pendekatan. Oke, jadi ini mungkin saya tambahin lagi aja Pak ya, biar lebih jelas. Jadi berbasis user, jadi kita mendengar langsung komentar dan feedback dari user untuk aplikasi kita itu memiliki user experience yang baik. Kemudian mungkin kalau dari Bu Eka atau Bu Nara Anissa, apakah ada tambahan yang lain? Mungkin kalau dari saya ini sih Pak ya, kita juga harus, tapi mungkin ini udah termasuk di sesuai keinginan klien ya, tapi kalau untuk kalau mau diperjelas lagi itu adalah aplikasi ini adalah aplikasi yang betul secara ilmiah juga gitu. Jadi selain kita validasi, ya, memperoleh validasi sebaik mungkin untuk kebenaran aplikasi ini sendiri. Jadi aplikasi ini kita usahakan bahwa ini memang aplikasi yang bukan hanya baik secara teknologinya, tapi baik juga memang secara ilmiah ini betul. Oke, bagus Bu. Iya, jadi jadi untuk judul proyek, tanggal mulai dan selesai proyek, informasi modal, manajer proyek, tujuan proyek, kriteria utama dan pendekatan itu kita udah selesai. Nah, di sini ada peran dan kewajiban. Jadi ini adalah orang-orang yang akan terlibat di dalam proyek ini. Di sini Bapak Sandi Pratama di dalam proyek sebagai sponsor, di perusahaan itu sebagai CEO Prodev. Untuk informasi kontaknya Pak? Ya, pakai email saja ya. Iya. Kontak saya lewat email sandipratama.ceo@prodev.com. prodev.com. Oke. Selanjutnya untuk saya sendiri prodev.com. Jadi ini email perusahaan. Untuk Ibu Nadia, jadi Ibu Nadia emailnya Nadia titik
sk1@gmail.com. Oke. Jadi di sini Bu Nadia dalam proyek itu sebagai sponsor dan di perusahaan itu adalah sekretaris. Kemudian selanjutnya Ibu Eka Triani di dalam proyek ini berperan sebagai sponsor. Untuk kontak emailnya Ibu Eka? ekatriani.cdo@prodev.com. Oke. Selanjutnya Ibu Nur Anissa Permata. Jadi di dalam proyek ini perannya sebagai sponsor. Untuk kontak emailnya Bu? Kontak emailnya nuranissa.permata@gmail.com. gmail.com. Oke. Untuk Pak Albert, jadi Pak Albert Pratama ini di dalam proyek akan berperan sebagai team member. Untuk Alright. My email ya. Iya. Mr. Albert @gmail.com. No, Okay. no, Yeah. Mr. Oke. MISTER. Thank you. Oke. Betul. Thank you Mr. Albert. Selanjutnya Ibu Clara Mera. Jadi di dalam proyek ini akan berperan sebagai team member. Untuk emailnya Ibu? Untuk emailnya itu claramera@gmail.com. @gmail.com. Oke. Selanjutnya untuk Fanny Aprilia. Jadi dalam proyek ini berperan sebagai team member. Emailnya? Oke, emailnya itu business.fanny. Oke. @gmail.com. Oke. Terima kasih Ibu Fanny. Selanjutnya Ibu Marta. Email saya marta.desianti Ya. @gmail.com. Oke, selanjutnya Ibu Shirley sebagai team member. Emailnya silakan. Ya, email saya itu Shirley _ 07 Ya. @gmail.com. Oke. Jadi ini sudah diisi informasi kontak dari setiap anggota, dari setiap orang-orang yang terlibat di dalam proyek kita. Nah, kemudian di bawah sini itu ada tanda tangan dan komentar. Untuk tanda tangan setelah rapat ini selesai, itu diharapkan semuanya untuk mengisi tanda tangan. Jadi nanti kita akan sediakan box untuk tanda tangan, untuk sign up, untuk kemudian komentar. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu semua ada komentar yang ingin ditambahkan, itu bisa ditaruh di bawah sini. Jadi untuk dokumen ini kita sudah atur untuk anggota perusahaan bisa melakukan edit seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Nabila. Ya, jadi ini adalah proyek charter untuk aplikasi monitoring pasien diabetes berbasis mobile bekerja sama dengan Rumah Sakit Sehat Sejahtera. Untuk closing statement mungkin saya serahkan kepada Pak Sandi selaku CEO kita. Ya, terima kasih Bu Nabila. Bentar saja nih. Saya lihat banyak anggota-anggota dari Prodev ini belum pakai email kantor ya. Nanti tolong diupdate aja nanti pakai email kantor gitu ya. Baik Pak. Itu aja sih. Oke. Sepertinya cukup ya untuk pembahasan proyek charter kita. Untuk sekali lagi saya akan mengingatkan, jadi di bagian sign off ini nanti akan kami sediakan box untuk tanda tangan. Silahkan ditanda tangan. Kemudian jika ada komentar silahkan dimasukkan di bawah sini. Nanti kami akan kirimkan permission untuk edit untuk seluruh anggota yang terlibat di dalam proyek ini.
Terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf jika dalam proses rapat ini saya ada salah kata. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Terima kembali. kasih, Bu. Bu Nabila. Terima kasih kembali, Nabila. Bu.